Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji validitas. Sebelum masuk ke langkah-langkah, terlebih baik dahulu kita mengetahui apa itu validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Nah, pengertian validitas menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika, pikiran, atau kekuatan hukum, sifat valid atau kesahihan. Lanjut, tujuan validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang selanjutnya, tujuannya itu adalah untuk menguji apakah instrumen yang digunakan itu valid atau tidak. Kemudian jenis-jenis validasi ada 6. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi ialah bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Sedangkan validitas prediktif adalah adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Kemudian validitas konstruk ialah digunakan bila kita menyaksikan apakah gejala yang dites benar-benar hanya mengandung satu dimensi, artinya memiliki satu dimensi saja. Jenis validitas selanjutnya ialah validitas eksternal. Ini ialah jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Sedangkan validitas budaya ialah, atau lebih tepatnya validitas antar budaya, ini sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Yang terakhir yaitu validitas rupa. Validitas rupa hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin dia ukur. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah uji validitas. Untuk langkah-langkah, pertama-tama kita masuk ke aplikasi SPSS. Masuk ke SPS, selanjutnya ke variabel view. Di kolom name kita isi dengan V1. Sini V2. Sini V3. Yang terakhir total. Kemudian pada kolom desimal diubah menjadi 0. Pada kolom label ditulis pertanyaan 1. Ini pertanyaan 2. Ini pertanyaan 3. Dan di sini
total. Kemudian pada kolom measure kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita klik ke data view yang ada di pojok kiri bawah. Setelah ke data view, kita ke data Excel untuk copy data yang telah kita dapat dengan Ctrl C. Setelah itu kembali ke SPSS, Ctrl P5. Selanjutnya untuk menguji validitas, kita klik Analyze, habis itu correlate ke bivariate. Kita blok dengan font ini semua, kita pindahkan ke data variabel dengan cara Ctrl A, arahkan panah ini. Nah, terus itu kita beri centang pada barusan sudah kita highlight, kemudian oke. Nah, maka akan keluar hasil data. Nah, ini biasanya. Nah, keluar hasil datanya seperti ini. Nih, di sini bisa kita lihat correlate is significant apabila lebih kecil nilai sig to toiletnya lebih kecil dari 0,05, maka data itu valid. Kalau lebih dari 0,05 maka datanya itu tidak valid. Sig to toiletnya kita lihat di sini nih. Ini kan pada item ke-1 valid karena nilai signifikansinya 0,034 lebih kecil daripada 0,05, maka dia valid. Kemudian sedangkan item kedua tidak valid karena nilai signifikansinya nih 0,617 lebih besar daripada 0,05, maka datanya tidak valid. Kemudian pada item ketiga valid karena 0,012 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan item 1 valid, item 2 tidak valid, dan yang terakhir ini valid. Nah, kiranya itu saja video kedua dari Ulun. Semoga dapat dipahami. Setelah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.